Tetapi Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita seringkali dapat belajar dari alam sekitar kita. Salah satu makhluk yang menawarkan pelajaran berharga tentang kepemimpinan, pembinaan mental dan spiritual adalah seekor elang. Elang dikenal sebagai burung yang tangguh. Dia memiliki pandangan jauh ke depan dan dia selalu mampu mengatasi tantangan alam dengan keteguhan. Artinya, kehidupan seekor elang itu adalah memperkuat mental dan spiritual kita sebagai individu. Individu yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Nah, apa di antaranya itulah yang dapat diperoleh sebagai pengamatan masing-masing kita dari seekor elang itu. Yang pertama, visi dan pandangannya jauh ke depan. Jadi elang itu punya visi dan pandangan jauh ke depan. Karena seekor elang itu memiliki penglihatan yang tajam dan dia mampu melihat mangsanya dari jarak jauh yang sangat jauh. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki visi yang jelas, pandangan jauh ke depan dalam kehidupan ini. Jadi kalau orang yang tidak punya visi dan tidak punya pandangan jauh ke depan, berarti orang mati. Maka sebagai individu, Bapak dan Ibu, adalah kita itu harus mampu melihat itu. Kita melihat tantangan yang ada di depan kita, kita merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu dalam surat tadi. Maka yang disebut yang punya pandangan ke depan itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kalimatnya adalah amanu, datanglah billah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ketika datang bertakwa kepada Allah, datang lagi perintah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini adalah akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Tapi dikunci di dalam ayat itu, segala seluk-beluk kita ini tidak lepas dari panduan Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan. Allah tahu. Coba renungkan dan tadaburkan ayat itu. Artinya apa? Kenapa kalau kalimat itu tidak ya ayuhan nas dijelaskan? Kenapa ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhallazina amanu? Artinya ini suatu pertanda bahwasanya orang yang punya visi dan pandangan jauh ke depan itu orang beriman. Dia yakin benar. Dan kita ada beberapa hal. Yang pertama, perintah bertakwa itu 2 kali dalam ayat itu. 2 kali.
kesadaran dan rasa takut kepada Allah. Itu konteks makna daripada pertama. Individu adalah untuk merenungkan dan mengevaluasi perbuatannya. Kita diminta untuk melihat apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu adalah hari akhirat. Ini mengandung penting, pesan penting tentang introspeksi dan evaluasi diri dalam mempersiapkan kehidupan setelah mati. Jadi sang juga selama tidak dia akan mati. Maka semua apa yang kita lakukan itu kita bertanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab di hadapan. Ketika nanti kita dihadapkan lagi ke mahkamah Allah itu, yang akan menjadi saksi di hadapan mahkamah Allah itu seluruh anggota badan. Mulut kita tidak akan bisa lagi bicara. Tapi apa yang menjadi saksi seluruh anggota badan kita. Di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 60. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semuanya bertanggung jawab. Karena introspeksi diri. Kalau dari pemimpin berjalan bodoh, boleh sampai 2 periode, kalau enggak 1 periode udah kamu buat. Kalau mendapatkan dengan segala cara. Mendatangkan teguran. Begitu banyak sekarang ini musibah di mana-mana. Datang silih berganti saja. Bukannya Allah marah kepada kita, Bapak. Tidak, tapi yang mengundang itu siapa? Manusia. Manusia itu tak introspeksi diri. Sudah ditegaskan oleh Allah dalam Quran. Surah Rum atau Quran surat 30 ayat 1. Sahabal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu disebutkan aydin nas. Tidak ada manusia, orangnya manusia. Tinggal laku manusia. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, satu saja persoalan sampai saat ini belum selesai. Dengan terjadinya banjir bandang lahar dingin kemarin, coba. Dan lahannya itu belum bisa dilewati sampai saat ini. Tanggal 21 Juli besok baru bisa dilewati. Satu persoalan saja. Berapa hancurnya ekonomi itu dalam diperang panjang? Satu persoalan saja. Biasanya setiap masuk itu buka apa begini enggak? Orang sengaja memakai sapi saja. Biasanya orang lewat sana berhenti. Tidak kurang itu Bapak Ibu satu hari itu adalah 6 miliar. Perputaran ekonomi di bidang panjang itu satu hari itu mati. Satu persoalan. Ini barang kecil dilihat oleh Allah. Ini menjadikan satu introspeksi diri, evaluasi diri. Nah, yang ketiga, apa dalam ayat tadi kita ingatkan? Mempersiapkan diri untuk masa depan. Hal ini mendorong kita adalah untuk memiliki visi yang melintasi zaman, agar berpikir bahwa masa depan itu ada dan memerlukan persiapan untuk menjalani. Jangan berpikir kita hanya untuk hidup hari ini saja. Adalah untuk hidup hari ini saja. Nah, itu belajar. Yang kedua, apa
diancam itu yang ditantang. Ya terbang seperti itu. Ini mengajarkan kepada kita tentang keteguhan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Selagi kita masih hidup, Bapak Ibu, kita tidak akan terlepas dari tantangan. Lepas kita dari tantangan hidup ini mati, selesai. Tapi kalau kita masih hidup, kita tidak akan terlepas dari tantangan hidup. Maka kita harus memiliki apa? Mental yang kuat untuk mengatasi rintangan dan tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita. Makanya Allah akan bebankan kepada kita itu sesuai dengan kesanggupan kita. Allah tidak akan membebani kita itu melebihi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu itu melainkan sesuai dengan kesanggupan. Artinya Pak, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang kita hadapi itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kita itu harus tetap teguh, kita harus sabar. Tidak boleh begitu. Makanya Allah tidak pilih kasih, tidak pilih sayang. Orang yang tidak taat ya kita rezeki. Tapi sekilas pandangan kita Bapak Ibu, orang tidak sembahyang, kita tidak sholat, kita banyak sekali berdoa awal, lalu sujud segala macam sekicik boleh. Kalau jitro kajiannya Bapak Ibu, berarti orang belum. Ya mungkin satu sisi diberikan itu oleh Allah, tapi jiwanya tidak tenang. Jiwanya gelisah. Mungkin dia adalah diberikan dengan kesenangan kehidupan, tapi batinnya tidak. Tapi kita diberikan dengan kecukupan seadanya saja, tapi jiwa kita batin kita. Ya berbeda. Seperti kita mengaku pada Allah itu, kalau kita tidak malah, yang pas untuk introspeksi diri itu adalah malam hari. Nah, yang ketiga, apa pelajarannya? Kemandirian dan disiplin diri. Seekor elang itu saja Bapak Ibu seringkali adalah berburu sendiri. Ini menunjukkan kemandirian. Tidak ada dibawa kawan untuk membunuh bangsa. Bondong-bondong yang baik mengajar, tidak ada. Dia punya kedisiplin yang tinggi. Kenapa? Kalau nantinya sekarang saja menangkap Bapak Ibu, nampak dia punya ayam, pasti dibunuh. Dia punya kedisiplinan. Artinya sebagai individu kita harus mampu berdiri sendiri, mengambil keputusan dengan bijak dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Artinya kemandirian itu penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan memimpin diri sendiri. Ini diri sendiri saja tak sanggup memimpin, itu kalau memimpin orang lain. Jadi memang kemandirian dan dibawa ke orang lain. Akan orang lain nih. Tidak bisa tidak ini paslon ini. Tidak akan mandiri. Nah, saya membaca. Ini ada dia seorang ahli kepemimpinan, tapi dia kita ambil pelajarannya. Namanya Dr. Johan Maxwell. Apa katanya? Kepemimpinan itu dimulai dari diri, memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain.
kunci untuk membuka pintu ilmu dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau konsentrasi membantu kita untuk tetap berada pada jalur yang benar dan menghindari kesalahan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang kelima, kesabaran dan keberanian. Nah, burung elang itu Bapak Ibu sekali menunggu dengan sabar untuk saat yang tepat menyerang bangsanya. Tidak asal menyerang sih, tidak asal ingin menampuk ayam bangsanya. Dia cari-cari itu, dia nak dorang, dia nak guna lain, baru dia sembah. Itu nanti sembalang ya. Sembalang dia buat apa kan itu? Kalau dapat dia nanti bawa tabang Bapak Ibu. Itu cari bang. Artinya dia sabar, tapi punya keberanian. Nah itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran dan keberanian dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita harus sabar menunggu waktu yang tepat dan berani mengambil tindakan ketika kesempatan itu datang. Ini Allah ingatkan kita dalam Quran surat 3, Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Ditujukannya kepada orang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Kalimatnya isbiru. Sudah itu wasabiru. Sudah itu datang lagi warabitu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Serta tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah. Ujung ayat itu menutup la'allakum tuflihun, agar kamu itu beruntung. Ini dalam hidup dan kehidupan tidak akan terlepas kita dari tantangan tadi. Tapi jangan kita hanya berusaha. Jadi seekor elang saja, walaupun itu adalah binatang, kita dapat memperkuat mental spiritual kita sebagai individu yang memiliki tanggung jawab. Jadi visi yang jelas, keteguhan kemandirian, fokus kesabaran dan keberanian itu adalah nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini belajar dari makhluk selain daripada semisal elang saja semestinya mendorong kita untuk melakukan eksplorasi setiap potensi yang kita miliki agar lebih maksimal. Tidak perlu malu Bapak Ibu belajar kepada siapa saja, walaupun ini hanyalah semacam hewan. Jadi mempelajari hal-hal yang berguna. Makanya tidak salah orang tua-tua kita membuat kata filosofi. Apa kata orang tua-tua kita, orang Minang ini, orang Minangkabau ini mengatakan alam tak amal jadi guru. Alam tak amal jadi guru. Jadi alam saja bisa jadi guru. Tidak salah orang tua-tua kita membuat filosofinya seperti itu. Jadi ketika anak apa itu kepada orang tua aja, hati-hati yang merantau itu. Sanak cari, pindah sama cari. Bayar dan tidak. Karena itu pagar. Anak ini kadang-kadang anak gini nyelecehan siapa? Kenapa? Karena dia percaya
kepada YouTuber. Percaya gitu? Jelas. Mana banyak ini datang mengisi masajiku generasi Z atau generasi kolonial? Ini generasi kolonial yang banyak. Kalau Nabi itu generasi kolonial, siapa yang mengisi ini? Bisa juga kita belajar adalah dengan lebah. Bisa juga kita belajar dengan semut. Semut saja kita bisa belajar. Dengan lebah sangat ada pelajaran yang sangat berharga. Ada di surat An-Nahl. Dia surat An-Nahl mulai dari ayat 69 itu coba lihat bacaan. Renungkan. Dari lebah saja kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Lebah tidak pernah makan yang tidak baik. Sesuai dengan Al-Quran. Syarat yang kita makan itu apa? Halalan thayyibah. Lebah dulu mengamalkan daripada Allah. Lebah itu tidak pernah makan yang tidak baik, tidak pernah hingguk yang di tempat yang kotor. Itu langau na itu. Langau. Aku makanya ada jadi langau hijau. Tukang kacau. Tukang kacau. Lalatnya bisa kita jadi pelajaran. Nyamuknya bisa jadi pelajaran. Cicaknya bisa jadi pelajaran. Laba-labanya bisa jadi pelajaran. Itu semua ada dalam Quran yang dijelaskan. Al-Ankabut, An-Namal, lebah An-Nahl. Semua ada dalam Quran. Bahkan diberi nama. An-Namal itu kan semua. An-Nahl, Al-Ankabut, kan laba-laba. Kalau secara translate-nya kan laba-laba. Sedangkan laba-labanya melindungi Nabi. Melindungi Nabi. Ketika masuk itu adalah ke dalam gua, ini adalah ada basuh. Ada sarang laba-laba. Nabi masuk ke dalam sarang laba-laba ada langsung. Meyakinkan orang bahwa tidak ada orang dalam. Bagaimana begitu? Setelah Nabi masuk ke dalam, dia lalu dekat di pintu gua tadi. Artinya apa? Punya hikmah yang sangat besar. Tinggal kita mau nggak menggali ataupun tidak. Makanya ini adalah pelajaran. Ya, pantas Allah mengatakan dalam Al-Quran, bahwasanya Quran itu adalah hudalin. Barang kita enggak